Selamat pagi anak ibu, kita kembali di dalam pembelajaran IPA. Materi hari ini adalah daur air dan manfaatnya. Tema 8, subtema 1. Anak ibu, apa manfaat air bagi makhluk hidup? Yang pertama kita lihat bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis, di mana air dibutuhkan di dalam pembuatan makanannya dengan bantuan sinar matahari. Kemudian manfaat air bagi hewan sebagai sumber air, minum, membersihkan diri dan sebagai tempat hidup hewan air. Kemudian bagi manusia sebagai sumber air, minum, memasak, membersihkan pakaian, mencuci bahan makanan, dan sebagai sarana rekreasi dan transportasi. Nah, anak ibu, inilah manfaat air bagi makhluk hidup. Anak ibu, kamu pernah nggak bertanya di dalam hati kamu, mengapa air di permukaan bumi tidak habis? Karena ada. Nah, ini penjelasannya. Air di permukaan bumi tidak pernah habis karena ada daur air. Apa itu daur air? Daur air adalah merupakan siklus air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Daur air terjadi melalui 3 tahapan, yaitu evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan yang ketiga presipitasi atau jatuhnya titik air ke permukaan bumi. Nah, anak ibu, kita lihat video penjelasan tentang daur air berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, anak ibu, kamu sudah mendengarkan penjelasan dari video daur air tadi, yaitu tahapan air itu ada evaporasi, ya. Kemudian ada kondensasi, ya. Air mengalami penguapan, kemudian membentuk uap air dan disebut prosesnya kondensasi, dan nanti akan turun sebagai hujan yang disebut dengan prosesnya adalah presipitasi. Anak ibu, apa itu transpirasi? Transpirasi itu sama dengan evaporasi. Hanya saja transpirasi, proses penguapan itu terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di permukaan bumi. Nah, apa kesimpulan dari video tadi? Jumlah air di bumi adalah tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Daur air ini adalah termasuk salah satu contoh perubahan sifat sementara, di mana air dapat kembali ke wujudnya semula. Seperti kita lihat dari skema berikut ini. Ya, ini air, kemudian dia menjadi gas, kemudian dia menjadi dalam bentuk padat kembali. Air adalah bentuk cair, uap air adalah bentuk gas, sedangkan awan adalah bentuk padat. Hanya yang berubah adalah wujudnya, tetapi dan tempatnya. Makanya dikatakan jumlah air di bumi adalah tetap. Nah, anak ibu, air ada yang mengalir ke dalam tanah, ya, atau meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi, sedangkan ada yang mengalir ke sungai. Apa manfaat sungai bagi kita? Sebagai sarana transportasi air, pengairan sawah, media tambak ikan dan udang, sebagai sarana olahraga seperti arung jeram,
dan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Karena ada sebagian kita masih menggunakan sungai sebagai aktivitas rumah tangga. Nah, kita mau tahu bagian hulu sungai itu adalah yang berasal dari wilayah pegunungan yang ditunjuk oleh panah ini, ya. Kemudian bagian hilir merupakan bagian akhir sungai yang akan dekat dengan laut. Nah, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang daur air dan manfaatnya. Terima kasih.